Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, adik-adik sekalian, kuliah kita kali ini tentang petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah terkait masalah kardiovaskuler dan respirasi merupakan bagian kuliah blok 2.4 Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah ikutanku. Ya Allah, tambailah aku ilmu dan anugerahi aku kefahaman. Mudah-mudahan kuliah kita kali ini memberikan ilmu buat kita dan bisa termemorize dengan baik di dalam pikiran kita. Topik ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah pada sistem kardiovaskuler dan respirasi. Pokok bahasanya, yang pertama masalah kardiovaskuler, yang kedua masalah respirasi, yang ketiga petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah menghadapi masalah kardiovaskuler dan respirasi, yang ketiga tuntunan ibadah bagi pasien dengan masalah kardiovaskuler dan respirasi. Mari kita mulai. Sebagai pendahuluan, masalah kardiovaskuler ini mendapat perhatian penting di dalam ajaran Islam karena pusatnya namanya qalb. Qalb itu adalah jantung. Jantung ini menduduki posisi yang sangat vital. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalb." Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada mudghah. Jika mudghah tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusak seluruh tubuh. Ketahuilah mudghah itu adalah qalb. Sehingga qalb ini merupakan indikator kebaikan tubuh. Nah, qalb itu dilengkapi dengan darah dan pembuluh-pembuluhnya, arteri dan vena. Ini merupakan ya perangkat kardiovaskuler yang akan kita bahas. Oke. Oke, yang pertama kita lihat apa saja masalah yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, beberapa saja. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Ini merupakan sumbatan pada arteri koroner, ya, sehingga mengurangi aliran darah ke jantung. Ya. Gejalanya ada angina pectoris, kemudian ada sesak nafas, ada kelelahan, ya, ada keringat dingin, ada mual-mual, ada pingsan atau pusing. Ya. Nah, kalau terjadi serangan jantung, nah itu bisa nyeri hebat. Ini gejala-gejala yang mungkin. Ya. Apa masalahnya terkait menghadapi ini? Ya. Ada nyeri, ada sesak napas, ya, ada kelelahan, ada mual, ya, ada muntah mungkin, ya, dan eh,
mungkin juga sampai pingsan. Ya. Ini masalah ketidaknyamanan yang perlu eh, insight bagaimana pengamalan keagamaannya di dalam menghadapi kondisi ini. Kemudian yang juga ada hipertensi. Ini banyak sekali terjadi. Kalau tekanannya lebih dari 130 per 80, nah dia masuk kategori hipertensi. Ya, ada hipertensi ringan, ada sedang, ada berat. Ya. Gejala yang mungkin timbul ya, antara lain ya, bisa terjadi nyeri kepala berat ya, bisa pusing atau gangguan keseimbangan ya, bisa mata berkunang-kunang, penglihatan kabur ya, bisa mual muntah, nyeri dada atau palpitasi, ya, ada sesak napas atau kelelahan ya, ada epistaksis ya. Tidak semua gejala ini mesti muncul ya, bisa jadi tanpa gejala ya. Nah, masalah yang mungkin terjadi ya, bagaimana menghadapi nyeri kepala, nyeri dada, pusing, mual muntah, sesak nafas. Nah, kemudian yang ketiga adalah dekom, ya, dekompensasi kordis, ya, gagal jantung. Ya. Ini adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan darah dan oksigen tubuh akibat fungsi jantung yang menurun. Ya. Gejala yang mungkin terjadi ya, bisa sesak napas saat beraktivitas atau dyspnea Dafod, ya, saat berbaring datar, ya, bisa terbangun malam hari karena sesak, ya. Kemudian juga mungkin terjadi pembengkakan, edem, ya, di kaki, pergelangan kaki, ya, dan mungkin juga di tangan. Kemudian ada kelelahan dan kelemahan, bisa lemas ekstrim meski tanpa aktivitas berat. Ya. Ada gejala gastrointestinal, ya, mual, muntah, penurunan nafsu makan, ya, rasa begah terus-menerus, ya. Mungkin palpitasi atau aritmia. Nah, kalau dia dalam kondisi krisis jantung, nah, gejalanya lebih berat. Apa masalah yang perlu kita cermati? Ya? Ada sesak nafas saat beraktivitas, ya. Ada kelelahan, ada kelemahan, ada nyeri dada, mungkin simkop ya, pingsan. Ya. Ini yang mungkin terjadi. Ya, jadi ini perlu bagaimana kita eh, menerapkan ya, ajaran Islam dalam menghadapi masalah ini. Ya. Kemudian yang sekarang banyak terjadi antara lain juga stroke, ya, masalah kardiovaskular ya, di mana terjadi gangguan suplai darah ke otak, ya, ada stroke apa hemoragik ya, karena perdarahan, bisa karena iskemik ya, sumbatan ya, karena emboli. Ya. Nah, gejalanya ya, kita bisa melihat ini yang penting ini ya, gejala fast ya. Face-nya, wajahnya turun ya, wajah terasa mati atau salah satu sisi wajah turun saat tersenyum ya, kesulitan menggerakkan otot wajah. Yang kedua, lengan, arm ya, kesulitan mengangkat atau menggerakkan salah satu kedua lengan dengan terasa lemas atau mati rasa. Kemudian speech-nya, bicaranya terganggu. Ya, bisa cadel, bicaranya tidak jelas. Ya. Nah, kadang-kadang kita sulit memahami pembicaraannya. Ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini, maka harus segera bertindak. Ya. Segera apa namanya, carikan pertolongan medis darurat, ya. Segera ke rumah sakit supaya dapat ditangani dengan baik. Gejala lain ya bisa penglihatan tiba-tiba kabur, ya sakit kepala, gangguan keseimbangan, mual muntah, kesadaran menurun, bingung, tidak merespon lingkungan, ya atau bahkan sampai koma. Ya.
matinya sensorik dan motorik, ya, kebas atau mati rasa di wajah, lengan, atau kaki. Biasanya ya masalahnya pada si satu sisi bisa hemiparesis. Ya. Nah, ini masalah yang jadi problem adalah bagaimana bicaranya, ada gangguan bicaranya, ada gangguan motorik dan sensoriknya, gangguan kesadaran, gangguan keseimbangan. Ini juga menjadi masalah yang perlu perhatian bagaimana menghadapinya. Oke, ini masalah-masalah yang bisa terjadi pada masalah kardiovaskular, ya, gangguan kenyamanan, ya, bisa nyeri dada, nyeri kepala, pusing, mual, muntah, ya. Bisa sesak napas ya, saat beraktivitas juga sesek ya, bisa kelelahan, pingsan ya, atau kelelahan, kelemahan. Bisa gangguan kesadaran, ya, gangguan bicara, gangguan motorik sensorik, ya, gangguan kesadaran, gangguan keseimbangan. Ini yang mungkin terjadi. Oke. Yang kedua, untuk respirasi, apa saja masalahnya? Kemungkinan masalah yang terjadi bisa terjadi apa? Infeksi saluran pernafasan. Ya. Nah, mulai dari common cold, influenza, pneumonia, tuberkulose, bronkitis. Ya. Ini biasanya terjadi infeksi mikroorganisme, baik berupa virus maupun berupa bakteri. Ya, ini infeksi saluran pernafasan. Ya, ini antara yang tuberkulose ini juga punya masalah juga yang lain-lain ya itu misalnya common cold itu penularannya lewat apa lewat apa yang keluar dari mulut dan hidung droplet ya. Nah, ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan ya. Kemudian masalah lain ada asma, gejalanya sesak napas, ya, mengi, batuk, ya. Ada penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), ya, termasuk bronkitis dan emfisema. Ya. Nah, di situ ada batuk kronis dengan dahak, sesak napas, kelelahan, ya, bisa menurun berat badan. Ya. Pada emfisema, kesulitan mengembuskan nafas. Ya. Ada kanker paru. Ya. Jalannya bisa batuk darah, sesak napas, nyeri dada, penurunan berat badan, kelelahan, ya, dan bisa metastase. Ada emboli paru, ini juga bisa sesek, ya, nyeri dada saat membungkuk, dan batuk berdarah. Ada apne tidur obstruktif, ya, dengan gejala mendengkur keras, henti napas saat tidur, dan mengantuk di siang hari. Ini beberapa masalah yang mungkin terjadi pada sistem respirasi kita. Nah, masalah ini ya menimbulkan gejala-gejala ketidaknyamanan. Antara lain apa? Ya, batuk, batuk berdahak, batuk berdarah, tidak nyaman, ya. Pilek, demam, kelelahan, ya. Nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri dada, ya. Sesak napas, mengi. Kemudian juga masalah penularan lewat droplet, ya. Ini masalah yang terjadi pada sistem respirasi. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita bahas bagaimana petunjuk Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi penyakit kardiovaskuler dan respirasi. Ini poin pentingnya adalah ya, bahwa gejala ketidaknyamanan pada bagian tubuh yang dirasakan seseorang itu intensitasnya sangat bervariasi. Mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Kalau ringan-ringan saja gejala ketidaknyamanannya, biasanya orang tetap dapat beraktivitas seperti biasa, sehingga dapat mengatasi sendiri. Nah, kalau intensitasnya sedang atau berat,
Ini perlu penyesuaian aktivitas, termasuk di dalam melakukan kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang dilakukan. Tapi kita perlu memahami bahwa masalah yang terjadi pada tubuh kita, termasuk di kardiovaskuler dan respirasi, kita harus mempunyai apa namanya pemahaman ya, bahwa ketidaknyamanan yang Allah berikan karena masalah pada seluruh sistem tubuh, termasuk kardiovaskuler dan respirasi ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massat-humul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul waladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah kamu mengira akan dapat masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesulitan dan kesengsaraan serta diguncang dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi berbagai ketidaknyamanan itu adalah bagian dari ujian. Ujian untuk apa? Untuk melihat kita itu termasuk yang beriman apa tidak. Ya. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Tiap-tiap orang akan merasakan mati. Kami, Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Cobaan ini ujian, ya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kita bisa mengalami kebaikan berupa kenyamanan atau keburukan berupa ketidaknyamanan. Apa yang kita rasakan ketika mengalami masalah pada tubuh kita, ya berupa penyakit, ya, antara lain kita merasakan ketidaknyamanan. Ini bagian dari asyar, ya asyar, sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Nah, sebagai ujian, ya. Maka yang penting adalah bagaimana kita merespon. Ya. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci, Maha suci dia Allah yang tergenggam di tangannya seluruh kerajaan dan dia maha kuasa, maha perkasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam hal ini Rasulullah juga bersabda, ya, Inna aizamal jaza ma'a aizamil bala. Sungguh besarnya pahala bersama besarnya cobaan. Ya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum.
Faman rodya falahur ridho. Waman sakhita falahus sukhto. Siapa yang ya. Dan sungguh apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, dicobanya dengan pelbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan siapa yang tidak ridho akan memperoleh kemurkaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadirin sekalian, ini yang istimewa bahwa ketidaknyamanan adalah sarana penebus dosa. Ini berdasarkan hadis ya, dari Abu Said dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa kepayahan, penyakit, kedukaan, kesedihan, penderitaan hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketidaknyamanan, sekedar tertusuk duri, itu akan menjadi sarana penghapusan dosa kalau dia ridho mengalaminya, ya. Kemudian berusaha untuk mengobatinya dan bertawakal. Jadi ini kondisi tidak nyaman itu nilainya bagi kita tergantung bagaimana kita merespon. Kalau kita respon dengan ridho, kemudian mencari jalan keluar, memperbaikinya, selanjutnya bertawakal kepada Allah, maka ketidaknyamanan tadi akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang dalam Quran surah Ali Imran ya, ayat 145, Allah berfirman, "Wa makani li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanad syakirin." Dan tidaklah manusia akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan ajalnya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ini orang di dalam menghadapi kondisi ketidaknyamanan akibat penyakit, ada yang berkeluh kesah, ada yang sabar. Berkeluh kesah itu berarti merespon dengan cara negatif, ya. Jadi mengeluhkan penderitaannya, ketidaknyamannya, ya, biayanya yang harus dikeluarkan, ya. Mungkin dikeluhkan hilangnya peluang-peluang yang harusnya bisa dikerjakan kalau sehat. Ini berkeluh kesah. Nah, respon positif, bersabar, dan ikhlas atas penyakit yang dideritanya, ketidaknyamanan yang dideritanya, sembari melakukan upaya kesembuhan. Ya. Ini Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya. Mereka tanpa batas. Ya. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Nah, ada yang mengalami
suatu masalah kesehatan, ya, baik pada respirasi maupun pada kardiovaskuler, itu berburuk sangka kepada Allah dengan mempertanyakan, ya, kenapa Allah memberinya penyakit ini, padahal ia merasa tidak pernah mengabaikan perintah-perintahnya dan menerjang larangan-larangannya. Kenapa kok diberikan penyakit seperti ini? Jadi mempersalahkan Allah. Ini suudzon. Tapi yang husnudzon ini mengalami kondisi seperti apapun, yakin bahwa sakitnya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, mendidiknya agar menjadi lebih pandai bersabar dan bersyukur. Ini merupakan ujian untuk meningkatkan derajatnya dan sarana pengampunan dosa-dosanya. Ini orang yang berpikir positif, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walau sebesar zarah. Dan jika kamu berbuat kebajikan, Dia melipat gandakan dan memberi pahala yang besar di sisinya. Jadi Allah itu tidak menganiaya. Ketika memberikan kondisi yang bermasalah, ketidaknyamanan, itu sesungguhnya merupakan bagian kasih sayang Allah untuk memberikan peluang kita merespon dengan cara yang positif sehingga Allah melipat gandakan pahalanya. Ya, jadi diberikan sakit, tetap sabar, berbaik sangka, maka Allah akan memberikan sesuatu yang besar. Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafatnya bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu sekalian meninggal kecuali ia berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dari Abu Hurairah, ya, Nabi juga bersabda, sesungguhnya berbaik sangka itu termasuk ibadah yang baik. Jadi selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah Marahman Marahim, mempunyai kasih sayang buat kita. Maka apa yang kita alami itu bagian kasih sayang Allah untuk menjadikan kita sebagai hambanya yang berderajat tinggi. Nah, menghadapi masalah ini ada juga yang pikirannya negatif, ada yang pikirannya positif. Negatif ini tentu ya akibatnya juga negatif. Jadi ketika dia mengalami gangguan kesehatannya, yang dipikirkan adalah akibat buruk dari sakitnya. Selalu memikirkan sisi negatifnya. Misalnya, penderitaan atas sakit dan ketidaknyamanannya, pekerjaannya yang terbengkelai, peluang-peluang yang seharusnya diperoleh menjadi hilang, penghasilannya berkurang. Wah, itu yang menjadi apa? Yang menjadi pikirannya. Ini merespon dengan cara negatif. Yang positif, nah, ketika dia mengalami masalah, gangguan kesehatan, wah ini malah kesempatan untuk istirahat. Bisa memenuhi hak-hak badan misalnya. Dengan istirahat ini bisa berkontemplasi atau melakukan introspeksi diri.
bisa lebih menghargai kesehatan. Karena kalau nggak ada sakit, ya, maka sehat itu serasa biasa. Tapi kalau kita mengalami sakit, waduh, terasa sekali nikmatnya sehat itu luar biasa. Ya. Atau mungkin dengan sakit ini keluarga berkumpul, menemani, ya. Jadi bisa lebih lama bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan juga kita bisa memikirkan banyak hal secara lebih detail karena kita tidak sibuk dengan urusan-urusan kita. Nah, ini cara berpikir positif sehingga kita menghadapi suatu gangguan kesehatan atau masalah pada sistem tubuh kita itu dengan cara yang positif. Ada yang berputus asa, ada yang tawakal. Allah melarang kita berputus asa. La asu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi ada orang yang mengalami gangguan cukup berat, ya, tidak tahan, akhirnya loncat dari ketinggian di rumah sakit, ya, atau mungkin melakukan percobaan bunuh diri, ya. Nah, ini putus asa, ya, ini dilarang, ya. Jadi seperti apapun cobaan yang Allah berikan, ya, itu kita harus optimis bahwa ini adalah bagian kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat kita. Oleh karena itu kita harus bertawakal, ridho mengalami, melakukan upaya kesembuhan terbaik, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Jadi tawakal itu penting, ya. Tawakal itu ridho mengalami, kemudian melakukan upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita ridho akan hasil apapun yang kita alami sepanjang kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kita dijanjikan orang yang bertakwa kepada Allah dan bertawakal, ya, ini Allah akan memenuhi, ya, memberikan yang terbaik, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, disiapkan baginya jalan keluar dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Ini janji Allah, ya. Maka kita mesti bertawakal dan bisa mengedukasi pasien-pasien adik-adik sekalian kelak, ya. Ketika mengalami gangguan ini, tawakal menjadi faktor penting. Nah, di samping itu tadi kita mesti melakukan upaya kesembuhan. Kita diperintahkan berobat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, "Tadawo, fa Allah azza wa jalla lam yadok da'an illa wado'alahu dawa."
ghaira da'in wahid, yakni al-haram. Ya. Berobatlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan penyakit, melainkan menciptakan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, ya, yakni al-haram. Al-haram itu penyakit menua. Ya. Menjadi tua itu keniscayaan, itu tidak bisa diapa-apain. Cuman persoalannya kita tuanya sampai usia berapa, ya, itu banyak faktor, ya, yang mempengaruhi, mulai faktor genetik, faktor pola hidup, gaya hidup, ya. Ini juga akan mempengaruhi, ya, bagaimana proses menua itu akan berlangsung. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah bersabda, Ma anzalallahu da'an ila anzalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula kesembuhan. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Sehingga bagian tugas keilmuan kita sebagai khalifah di bumi ini adalah belajar tentang penyakit, termasuk riset di dalamnya, dan terapinya. Sehingga kita bisa menjalankan fungsi sebagai khalifah fil ard di bidang keilmuan kedokteran. Maka ya, kita ini khalifah fil ard, ya, yang nanti akan mewakili Allah dalam memberikan izin, ya, kesembuhan. Ya. Faida maritu fahuwa yasfin. Dan yang menjadi aspek penting ini menjadi ranah keilmuan kita. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, likulida endawa faida usibada adawa. Ya. Ida usibadawa ada baro'a biiznillah azza wa jalla. Setiap penyakit ada terapinya. Maka apabila terapi yang tepat mengenai suatu penyakit, sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan, ya, bahwa izin Allah menyembuhkan penyakit itu ditentukan oleh ketepatan terapi atas diagnosa. Ya. Maka ini menjadi ilmu penting bagi adik-adik sekalian, bagaimana mendiagnosa dengan tepat, kemudian memberikan terapi yang pas dengan diagnosanya itu. Karena ini rumus izin kesembuhan yang akan diberikan oleh Allah itu bergantung dari ketepatan ini. Sehingga ya, bagaimana adik-adik bisa mendiagnosa masalah yang terjadi baik pada sistem kardiovaskuler maupun sistem respirasi dan sistem-sistem yang lain, ya, sistem tubuh yang lain. Masalahnya apa? Terdiagnosa dengan baik. Nah, nanti terapinya, ya, pilihan terapinya apa saja, maka harus tepat. Nah, semakin tepat, maka izin untuk sembuh akan Allah berikan. Kita juga perlu memberikan penguatan
utamanya kepada klien, pasien-pasien, akan kekuatan-kekuatan internal yang bisa membantu bagaimana proses kesembuhan itu bisa lebih baik. Ya. Antara lain apa? Antara lain zikrullah. Ya. Zikrullah. Zikrullah itu bisa dengan menyebut namanya, ya, dengan bertasbih, subhanallah, subhanallah, ya. Bisa tahlil, la ilaha illallah, ya. Tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, ya. Haukalah, ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Ada hasbalah, hasbi Allah wa ni'man nasir, ya. Ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kalimah-kalimah thayyibah lain. Sering mengucapkan ini bagian dari dzikrullah. Ya. Ini hendaknya kita banyak berdzikrullah. Ya. Zikrullah yang lain apa? Kita bisa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bagian dari zikrullah. Sholat itu juga bagian zikrullah. Tetapi yang paling dahsyat adalah adik-adik sekalian. Zikrullah paling dahsyat adalah selalu menyesuaikan dengan petunjuk Allah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, dalam berpikir dan bertindak. Jadi ketika kita berpikir, kita bertindak, itu selalu ingat Allah. Sehingga kita memutuskan sesuatu itu sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Ini zikrullah paling dasar. Menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Ini zikrullah paling dahsyat. Sehingga Allah itu hadir di dalam pikiran kita, di hati kita setiap saat. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, Allah hadir. Sehingga keputusan-keputusan yang kita lakukan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas, di situ ada Allah yang menjadi pertimbangan terpenting kita. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang kalb mereka. Sungguh dengan berzikir kepada Allah, kalb-kalb menjadi tenang. Kalb ini organ fisiknya jantung. Jantung itu kalau tenang, maka dia denyutnya dia akan efektif, akan berfungsi optimal. Nah, zikrullah itu akan membuat kita tenang. Tenang ini menjadi salah satu bagian penting solusi kardiovaskuler. Ya, ketenangan. Ya, ya. Jadi kalau orang tidak tenang, stres, ya, dia mungkin apa? Akan takikardi, jantungnya denyutnya tidak optimal. Ya. Karena apa? Karena dia terlalu cepat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan Allah menurunkan dari Al-Quran yang di dalamnya ada penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin dan tidaklah bertambah orang-orang zalim kecuali kerugian. Nah, Quran itu ada penyembuh syifa. Ini saya sudah sering katakan, ya, beberapa penelitian membuktikan bahwa mendengarkan Al-Quran saja itu punya efek kesembuhan. Meskipun
terjadi pada orang-orang non-Muslim. Ini penelitian Dr. Ahmad Koldi di Amerika Serikat. Itu yang diteliti adalah orang-orang non-Muslim. Bagaimana apa ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalam periode tertentu, ternyata masalah-masalah kesehatannya menjadi semakin baik. Ya. Jadi masalah-masalah kesehatannya bisa semakin berkurang, ya, status kesehatannya menjadi lebih baik. Ada hadis yang menarik juga, ya, riwayat Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah falau bihasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Selalu diberikan kebaikan. Apa bentuk kebahagiaannya? Wallahu alam, tapi saya punya keyakinan salah satunya adalah membawa pada status kesehatan yang semakin baik. Nah, ini sudah terbukti oleh penelitian. Ya. Nah, selanjutnya kardiovaskuler, ya, terutama untuk yang masalah respirasi itu ada memungkinkan terjadinya penularan, ya. Terutama untuk masalah infeksi saluran nafas, ya, itu penularan, ya, lewat droplet yang bisa keluar, ya, dari mulut atau dari hidung kita. Ya. Saat kita batuk, saat kita bersin, ya, maka droplet itu bisa menular. Ya. Bagaimana tuntunan, ya, Islam untuk menghindari penularan itu? Ada hadis yang menarik, ya, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Darimi, dan Ahmad, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma'anahallahu anhu. Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari mulut dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang Allah. Ini poin pentingnya. Orang lain mesti selamat dari mulut dan tangannya. Ya. Nah, terkait dengan itu, maka bagi orang yang menderita infeksi saluran napas, dia harus menjaga jangan sampai orang lain tertular. Bisa pakai masker, ya. Bisa kalau dia batuk, ya, atau dia bersin, ya, menutup, ya, eh, dan tidak menghadap ke banyak orang, ya, mencari tempat yang lebih aman sehingga orang lain tidak terpapar, ya, tidak tertular. Ini prinsip penting, ya. Al-Muslim man salimal muslimun, ya. Muslim itu adalah orang lain selamat dari mulut, ya, dan apa namanya tangannya. Jadi memberi keselamatan. Nah, batuk sembarangan, bersin sembarangan, ya, itu akan menjadikan orang lain bisa tertular. Nah, terakhir bagaimana melaksanakan ibadah bagi penderita
masalah gangguan kardiovaskuler dan respirasi, serta gangguan-gangguan yang lain. Nah, kita perlu memahami prinsip-prinsip dalam melaksanakan ibadah, ya, terutama ibadah makhluk. Ya. Yang pertama, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Ya. Allah sekali-kali tidak menjadikan untukmu kesulitan dalam agama. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Jadi Allah itu ingin kita itu mudah. Ya. Prinsip ini membawa pada ketika menghadapi kesulitan untuk melakukan suatu perintah Allah, maka kesulitan itu justru akan mendatangkan kemudahan. Ya. Di dalam Quran Al-Maidah ayat 6 Allah juga berfirman, "Wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ini prinsip-prinsip langsung disampaikan oleh Allah, ya, bahwa Allah tidak mengendaki kesulitan. Artinya apa? Ketika ada kesulitan yang menjadikan kita tidak mampu melakukannya, maka kita diberikan kemudahan untuk melakukannya dengan cara yang mungkin. Sehingga para ulama sepakat untuk membuat kaidah usul, ya, usul fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, dari hadis, ya, ada hadis dari Anas, ya, dari Nabi bahwa beliau bersabda, mudahkanlah olehmu dan jangan mempersulit. Gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Ya. Jadi prinsipnya adalah kemudahan. Hadis yang lain, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan ia akan dikalahkannya. Nah, adik-adik sekalian, beberapa prinsip-prinsip ini, ya, membawa pada kemudahan di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Misalnya sholat, haji, ya. Maka orang ketika menderita dekompensasi karcis, ya, misalnya sedang Anda rawat, ya, dia harus tirah baring semivoller, ya, ya. Duduk aja susah, ya. Dia terapinya dengan tirah baring, maka dia tidak perlu sholat dengan cara biasa, ya. Apalagi harus ke masjid, ya. Dia sholatnya cukup sudah di ranjang, di bed, ya. Dia cukup tayamum kalau dia kesulitan untuk mengakses air. Dia melakukan sholat di tempat tidurnya dengan cara yang dia bisa lakukan. Dia masih bisa ngangkat tangan, ya. Dia sholat sambil baring, angkat tangan, Allahu Akbar sambil baring, ya. Nanti ketika dia ruko pakai isyarat kepala saja, ya.
Kemudian ketika sujud juga pakai isyarat saja, nggak usah apa dengan cara yang normal. Apa yang dia bisa lakukan isyarat, tetapi bacaan-bacaan tetap dibaca lengkap sempurna dengan cara yang masih bisa dilakukan. Masih bisa menggerakkan tangan, tangan digerakkan. Tangan nggak bisa bergerak, udah pakai isyarat saja. Pokoknya selagi orang masih dalam kesadaran, maka dia wajib untuk tetap sholat. Seberat apapun masalahnya, sholat harus tetap dilakukan. Jadi, seberat apapun gangguannya, sholat harus tetap dilakukan. Kecuali dia tidak sadar. Misalnya koma. Ya. Nah, ketika koma, maka kewajiban sholatnya gugur. Ketika dia masih sadar, dia tetap harus sholat dengan cara yang masih bisa dilakukan. Masih bisa dengan duduk, duduk. Kalau masih bisa dengan cara yang biasa, cara yang biasa. Nggak bisa duduk, duduk nggak bisa baring. Baring nggak rakan tangan nggak bisa, pakai isyarat. Ya. Jadi itu yang mesti apa dilakukan sehingga kewajiban-kewajiban ibadah itu tetap mesti dilakukan, terutama sholat. Nah, bagaimana kalau seorang dikom itu berangkat haji? Bisa enggak? Boleh saja, tetapi amalia-amalia penting mungkin harus dilakukan di mana? Di kursi roda. Tawaf ya, dia pakai kursi roda, didorong oleh orang lain. Atau kalau dulu ada yang dipanggul ya, pakai tandu ya. Ya. Tapi sekarang kelihatannya agak jarang yang dipanggul ya, pakai kursi roda sudah. Sainya juga pakai kursi roda, aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya. Inilah prinsip kemudahan di dalam ibadah sehingga kita mengalami masalah seberat apapun ya, kita tetap harus sholat. Ya, kita harus sholat. Nah, ibadah-ibadah mahdoh yang lain itu akan lebih fleksibel. Pokoknya ya, prinsipnya adalah kemudahan yang sempurna dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi secara sempurna. Kalau itu tidak bisa kita lakukan sebisanya. Nah, jangan sampai kemudian nanti ada pasien ya punya pandangan kalau pas sakit itu nggak perlu sholat. Wah, ada yang saya temukan ini di beberapa rumah sakit ya. Oh, sakit merasa tidak perlu untuk sholat. Nah, bahkan ada yang mengatakan nanti sholatnya dikodok. Nah, sholat itu nggak ada tuntunan untuk mengkodok ya. Yang ada tuntunan kodok itu adalah puasa. Sholat harus dilakukan sesuai dengan waktu ya, yang telah ditetapkan. Yang ada adalah menjamak ya. Nah, tuntunan untuk mengkodok sholat itu saya belum dapatkan ya. Nah, baik adik sekalian, saya kira ini bahan kita ya. Selamat belajar. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Tapi yang paling penting adalah di-memorize dengan baik. Ya. Bahwa masalah-masalah respirasi, masalah-masalah kardiovaskuler, itu semuanya harus harus dihadapi dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah dengan cara-cara yang positif sehingga itu akan membawa pada peningkatan derajat kita sebagai hamba Allah. Inilah bagian dari ujian penting ya yang sesungguhnya. Oleh karena itu diharapkan adik-adik nanti juga bisa sharing dengan pasien-pasiennya, dengan kliennya, memberikan motivasi keagamaan sehingga menghadapi penyakit tetap dalam
koridor tuntunan Allah. Akhirnya marilah kita akhiri kuliah ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.